Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa berkeliling kota. Salam sapa dari saya untuk guys-guys pilah tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar nih guys bila rahimakumullah. Semoga selalu diberikan Allah kemudahan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun kalian berada. Apalagi yang namanya musibah, bencana, itu kita nggak pernah tahu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Makanya kita harus selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kalau kita berbicara tentang musibah, jadi teringat tentang fenomena bencana yang masih sering terjadi di Indonesia. Yang bisa kita lihat mulai dari banjir bandang, gempa bumi, sampai gunung yang erupsi. Dan tentunya hal itu menjadi hal yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan bagi kita semua. Dan hal tersebut masih jadi trending topik, terutama di media sosial. Banyak banget orang yang berpendapat tentang hal tersebut. Salah satunya nih ada pendapat yang menurut aku tuh menarik banget buat kita bahas di sini. Yakni pendapat yang mengatakan bahwa bencana yang ada di Indonesia adalah sebuah hukuman. Apakah benar sih bahwa bencana itu adalah hukuman bagi kita? Dan terus bagaimana cara kita menyikapinya? Oke, langsung aja kita bahas sekarang dalam perspektif Al-Quran. Oke, guys, bila rahimakumullah. Sebenarnya kata bencana itu udah sering banget dijelasin di dalam Al-Quran dengan berbagai variasi kata, mulai dari musibah, bala, fitnah, dan masih banyak lagi versi lainnya. Dan tentunya di dalam Al-Quran sendiri udah mengkategorikan bencana ini menjadi dua golongan. Yang pertama, bencana yang tergolong sebagai ujian atau cobaan, dan bencana yang tergolong sebagai hukuman. Yang pertama nih, bencana yang tergolong sebagai ujian atau cobaan, yaitu ketika Allah memberikan bencana tersebut karena Allah ingin menguji hamba-hambanya. Seberapa besar sih keimanan mereka, kesabaran mereka. Yang mana dengan itu Allah ingin menghapus dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat-derajat mereka semuanya yang terkena musibah atau bencana tersebut. Lalu yang kedua, bencana yang tergolong sebagai hukuman. Biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang sering melakukan kerusakan-kerusakan yang mungkin mereka itu nggak sadar. Makanya Allah turunkan bencana tersebut untuk mereka kembali sadar akan perbuatan tersebut. Mungkin salahnya adalah karena fisik atau non-fisik. Maksudnya gimana? Penyebab fisik itu contohnya pengerusakan lingkungan yang bisa kita lihat gitu dohirnya. Contoh, membuang sampah di sembarang tempat, di sungai, dimanapun aja. Atau misal penebangan hutan secara liar. Dan masih banyak lagi yang gak bisa disebutin satu persatu. Atau penyebab non-fisik. Mungkin ada perbuatan-perbuatan manusia sendiri yang gak sesuai dengan sunatullah, syariat-syariat Islam. Mereka kufur nikmat, gak mensyukur nikmat yang Allah berikan, malah merusaknya.
Makanya Allah turunkan bencana tersebut sebagai hukuman atau peringatan. Seperti yang tertuang dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan tangan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tuh harus introspeksi diri, bahwa segala sesuatu tuh hakikatnya bencana yang terjadi itu tidak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya yang tadi aku sebutkan tadi, entah itu penyebab fisik atau non-fisik. Kita introspeksi, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang kurang pas di mata Allah, yang melanggar aturan-aturan Allah, gak bisa menjaga hikmat-hikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk kita harus introspeksi diri masing-masing. Tapi ingat, jangan saling menjudge satu sama lain. Introspeksi diri aja sama diri sendiri. Apakah kita masih sering melakukan pelanggaran sunatullah, syariat Islam, dan belum bisa menjaga lingkungan, entah apalah itu, ayo introspeksi. Mana sih kesalahan kita? Terus yang paling penting banget nih buat guys-guys, bagaimana sih cara kita menyikapi fenomena bencana alam di Indonesia ini? Oke, ini sangat penting banget buat kita bahas dan sering banget terjadi. Yaitu ketika banyak banget orang yang menjudge saudara-saudara yang terkena bencana. Dengan menjudge, wah kamu itu pelaku maksiat tuh, di sana tuh banyak banget yang zina, jual perempuan, banyak banget yang judi, minuman keras. Gak boleh kita menjudge mereka. Urusan mereka maksiat atau enggak, itu urusan Allah sama mereka. Kita nggak punya urusan tentang hal itu, nggak punya hak, kita nggak tahu. Kalau kita menjudge bahwa mereka itu banyak pelaku maksiat, makanya diazab. Emang di wilayah kita itu gak ada yang maksiat? Wah, banyak juga. Jangan pernah menjudge seperti itu. Siapa tahu dengan kita berpikiran seperti itu, kita tanpa sadar udah menyakiti dan menzolimi saudara-saudara kita sendiri. Kalau ada orang lain yang terkena bencana, kita harus berpositif thinking gitu loh. Oh, mungkin Allah memberikan bencana tersebut kepada mereka karena Allah ingin mengangkat derajat mereka, menghapus dosa-dosanya. Begitu, positive thinking. Sebaliknya, kalau kita yang terkena bencana atau musibah, baru kita menjudge diri sendiri. Oh, mungkin ini ada kesalahan dalam diri kita ini. Ada yang salah dalam diri kita yang mungkin kita nggak sadar. Introspeksi diri seperti yang kita jelaskan tadi. Introspeksi diri, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang penyebab fisik atau non fisik tadi, perusakan lingkungan atau apa yang kita nggak sadari, atau non fisik yang mungkin kita nggak sesuai sunatullah, kita bernikmat atau jahil, suka melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Coba introspeksi diri gitu loh. Mari, aku mengajak kalian semua guys untuk bersikap bijak dalam menghadapi fenomena bencana alam di Indonesia ini. Jangan mudah menjudge orang, jangan mudah menjatuhkan orang. Karena belum tentu kita sendiri juga udah benar. Jangan sampai pikiran-pikiran kita malah menyakiti hati mereka. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan buat guys bila. Sejatinya saya juga masih belajar, kita sama-sama saling mengingatkan aja. Dan satu lagi, hakikatnya segala yang Allah berikan kepada kita itu baik. Dan kalau ada yang datang dalam sesuatu yang buruk ke kita, itu hakikatnya karena perbuatan kita sendiri. Musibah yang datang mungkin memang atas izin Allah, tapi penyebabnya adalah kita sendiri.
Makanya Allah menurunkannya untuk menyadarkan manusia. Seperti itu filosofi yang gampang. Oke. Untuk guys bila semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua dan menjadi bahan renungan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.